Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmatnya kepada kita di hari ini sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada panutan kita, junjungan kita, seorang manusia terbaik sepanjang zaman, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga tersampaikan pula kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga umatnya sampai akhir zaman. Apa kabar sahabat PKS TV dimanapun Anda berada? Hari ini Alhamdulillah kembali kita bersama dengan kajian pagi PKS TV Jawa Barat. Yang tentu mudah-mudahan di setiap harinya bersama-sama kita terus bisa menambah ilmu kita, bisa menambah wawasan kita, mengawali pagi hari yang penuh dengan kebaikan di bulan Ramadan ini. Dan hari ini sangat istimewa sekali, Alhamdulillah, akan bersama dengan kita narasumber yang tentu akan menyajikan materi yang sangat menarik. Dan hari ini kita akan mendapatkan materi dari Ustadz Nur Ihsan Jundullah LC. Dan beliau akrab disapa dengan panggilan Kang Abe. Assalamualaikum Kang Abe Damang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Sofyan. Kumaha samulihna? Sehat Damang. Alhamdulillah sehat. Insyaallah kita akan sama-sama nih Kang Abe menyapa pemirsa dan juga ya berbagi ya ilmu di pagi hari ini. Nah, tema kita di pagi hari ini ya cukup menarik. Yaitu adalah tentang teladan tukang sihir Fir'aun. Boleh dibilang mungkin pagi hari ini kita akan belajar tentang kajian sirah ya, sirah. Lebih khusus mungkin salah satunya adalah kehidupan yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Untuk mengefektifkan waktu, ya kami persilakan kepada Kang Abe untuk menyampaikan materinya di hari ini. Bangga Kang Abe. Baik, hatur nuhun. Terima kasih Kang Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla amma ba'du. Pemirsa PKS TV, kita bersyukur alhamdulillah masih bisa diberi kesempatan saum Ramadan yang kesekian puluh kalinya di usia kita. Mudah-mudahan bertambah kesempatan, bertambah juga kebaikan, mudah-mudahan barokah. Ya. Ada growth-nya, ada pertumbuhannya dari Ramadan ke Ramadan. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, bertambah usia, mudah-mudahan bertambah amal, bertambah kebaikan, bertambah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Dan Kang Sofyan, kita tahu ya, Ramadan ini bulan yang diistimewakan oleh Allah. Jadi bahasa tepatnya diistimewakan, karena Ramadan tidak istimewa dengan sendirinya. Tapi ada yang jadi sebab Ramadan jadi istimewa. Yang mengistimewakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebab diistimewakannya adalah karena ada Al-Quran turun di bulan tersebut. Seandainya Allah menurunkan Al-Quran di bulan yang lain, mungkin yang akan diistimewakan bulan tersebut, bulan di mana Al-Quran itu diturunkan Allah. Jadi keistimewaan bulan Ramadan karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan di dalam Al-Quran, menceritakan banyak kisah-kisah yang bisa jadi teladan untuk kita semua. Semuanya kisah adalah teladan di dalam Al-Quran. Salah satunya kisah yang insya Allah kita teladani di kesempatan ini, Kang Sofyan dan seluruh pemirsa PKS TV, kisah yang sangat fenomenal sekali. Sangat fenomenal karena kalau membandingkan dengan kita, ya kita berusaha bercermin, mirroring, berkaca dari kisah ini, luar biasa. Pertama begini, Kang Sofyan, kalau kita di bulan Ramadan, sehari itu kan minimal sujud 80 kali. Sehari. Dengan sunnah ya. Kenapa 80 kali? Hitungannya begini. Kita sholat fardu 17 rakaat. Kemudian kita sholat rawatib 12 rakaat. Kemudian kita sholat qiyam, sholat tarawih, minimal sholat tarawih 11 rakaat. 12 ditambah 17 ditambah 11, totalnya 40 rakaat. 40 rakaat dikali 2. Karena satu rakaat kita sujud 2 kali. Minimal dalam sehari kita sujud 80 kali. Sementara kisah ini, kisah tukang sihir Firaun ini, mereka hanya sujud seumur hidupnya sekali. Seumur hidupnya hanya sujud 1 kali. Hanya sekali, begitu ya. Secara jumlah kita lebih banyak. Gitu. Kemudian kalau kita sudah mengaku beriman itu dari kecil, begitu ya. Ingin ya ini terlepas diaku oleh Allah, setidaknya kita mengklaim, begitu ya. Kita ini insya Allah orang yang beriman. Semoga Allah mengakui juga kita orang-orang yang beriman, begitu. Kita berusaha beriman, kita beriman dari sejak kecil. Sudah lama kita jadi orang beriman, insya Allah. Sementara tukang sihir Firaun ini imannya baru sebentar, imannya baru sesaat. Sujudnya baru sekali. Itu. Imannya baru sebentar, sujudnya baru sekali, tapi diangkat ceritanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, kisahnya diulang di Al-Quran sampai 4 kali. Pemirsa PKS TV nanti bisa melihat di 4 surat. Pertama di surat Al-A'raf, ya. Kemudian di surat Yunus, surat ke-8, surat ke-10, kemudian surat ke-20, surat Toha, dan terakhir ada di surat Asy-Syu'ara. 8, 10, 20, dan 26. Diulang 4 kali. Sujudnya baru sekali, imannya baru sebentar, tapi diulang 4 kali dalam Al-Quran. Diangkat oleh Allah ceritanya. Ada sesuatu, Kang Agung ya? Ada sesuatu. Inilah sesuatu yang jadi teladan untuk saya dan untuk kita semua, pemirsa PKS TV insya Allah. Secara umum kisahnya insya Allah kita sudah paham, ya. Kita sudah tahulah begitu. Kisahnya berawal dari saat Fir'aun
setuju dengan pertandingan puncak. Ini kalau di bola namanya El Clasico begitu ya. Madrid Pertandingan Barca. puncak, adu ilmu antara tukang sihir dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan waktunya sudah disepakati, yaumuz zinah wa ayyuhsyaran nasu duha. Di hari raya, di hari orang menghias semua kota, pagi hari orang-orang kumpul keluar. Kalau sekarang mungkin di broadcast, diposting di semua media sosial, diumumkan di semua media massa, Fir'aun mengundang semua rakyat Mesir untuk menonton pertandingan puncak. Ini laga final Iya, Pak, ya, antara tadi. tukang sihir dengan Nabi Musa. Dan undangannya resmi dari negara, karena Fir'aunnya juga mau nonton. Sudah disediakan tribun VVIP. Bukan VVIP lagi mungkin ya. VVIP begitu. Bang Sofian. Karena ini bukan sembarangan. Fir'aun juga hadir. Kalau Fir'aun hadir, pasti di belakangnya juga hadir. Ya, semua menterinya, semua pejabat terasnya juga ikut membersamai, mendampingi. Hari yang dijanjikan tiba. Semua orang datang, kumpul. Nabi Musa masuk ke gelanggang, tukang sihir juga ikut masuk stadion. Sebelum bertanding, tukang sihir ini mereka ingin kepastian kontraknya. Ini MOU-nya harus jelas begitu ya. Ada Bahasa hitam di sekarang atas putih MOU-nya ya, harus Bro, jelas. ya. Betul. Kudu puguh begitu. Kata tukang sihir ini bahasa Al-Qur'an. Qalu falamma ja'a as-saharatu qalu. Ketika para tukang sihir masuk stadion, kemudian hiruk pikuk di stadion, semua mata memandang ke tukang sihir ya. Saat itu tukang sihir kemudian mengalihkan perhatian semua orang ke Fir'aun. Kata tukang sihir, qalu a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Wahai Fir'aun, kalau kita menang, kita akan dapat imbalan atau tidak? Gitu. Ini jangan cuma disuruh, tapi kemudian setelah itu sudah selesai begitu. Apakah kami akan dapat sesuatu? A'inna lana la ajran. Ada ajarnya nggak kalau kami menang melawan Musa? Begitu. MOU-nya harus jelas. Karena ini pertanyaannya di depan publik, ya semua mata menonton, harga diri bagi Firaun kalau menjawab tidak. Malu ya. Malu gitu. Di mana letak wajah Firaun yang kekayaannya luar biasa di mana-mana. Ini juga mungkin kecerdasan tukang sihir begitu ya, nodongnya di ruang Lagi ya. publik. Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalib. Kalau kita menang, kita dapat apa? Kata tukang sihir, kata Firaun, "Na'am, jelas kalian akan mendapatkan imbalannya. Bahkan, na'am wa innakum idzan laminal muqarrabin." Bahkan kalian akan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada saya. Akan masuk dalam circle terdekat saya. Kalian akan jadi elit saya. Kalian akan jadi pejabat di sekitar saya. Kalian akan mengisi slot-slot kekosongan di sekitar saya. Muqarrab, orang dekat. Entah itu menjadi stafnya Fir'aun, atau entah itu menjadi konsultan Fir'aun, entah itu menjadi beragam. Pokoknya orang yang selalu berada di sekitar Fir'aun. Minal muqarrabin, orang dekat. Orang penting juga Ustaz ya. Nah, itu dia. Sudah tanda tangan, mungkin kalau sekarang begitu ya, kontraknya sudah disepakati, sudah ditandatangani, sudah deal. Akhirnya mereka berbalik. Tukang sihir ini karena jadi apa namanya, jadi sorotan begitu di tengah publik. Saat itu memang Nabi Musa apa kalau istilah dalam pertandingan itu masih dipandang underdog, ya, masih kurang apa, belum bisa diyakinkan bakal menang. Karena ini euforia tukang sihir, kemudian Fir'aun yang memberikan support besar-besaran, sampai akhirnya saat tukang sihir berbalik ke arah Nabi Musa, pemirsa PKS TV ini luar biasa. Kata mereka, imma an nulqiyah wa imma an tulqi wa imma an nahnul mulqin. Wahai Musa, kami dulu atau Anda dulu? Ya, Anda dulu yang melempar atau dari kami? Kalau bolanya dari siapa dulu nih? Begitu, dari kami dulu atau dari Anda?
Kata Nabi Musa, qala bal alqu. Silahkan, Anda mulai duluan. Mungkin kalau bahasa kita, jagoan mah belakangan. Begitu ya, Nah, silahkan. Anda mulai duluan, tukang sihir. pamungkasnya belakangan. Alqaw hibalahum. Iya, gitu. Fa'alqaw hibalahum wa isiyahum. Kemudian kata Allah, para tukang sihir ini, Kang Sofyan, mereka melempar tongkatnya. Mereka melempar tali temalinya. Hibalahum wa isiyahum. Waja'u bisihrin azim. Dan mereka datang dengan sihir yang dahsyat. Apa bentuk sihirnya? Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Membuat mata manusia melihat tongkat dan tali seperti bergerak. Hmm. Jadi yang namanya sihir dari dulu sampai sekarang intinya adalah membuat mata tidak melihat fakta yang sesungguhnya. Nah, itu sihir. Begitu. Ya. Tugas tukang sihir itu memoles sesuatu sehingga kelihatannya nggak seperti aslinya. Itu sihir. Memanipulasi pandangan ya, Kang Abe ya. Memanipulasi pandangan, membuat mata berhalusinasi, berkhayal, memoles, mencitrakan tongkat seperti ular. Nah, itu. Hmm. Mencitrakan tali bergerak seperti ular. Nah, kalau sihir kecil-kecilan mungkin sekarang filter begitu ya. Yang Hmm. tadinya sudah sekian puluh tahun dengan filter, wah sepertinya saya masih bayi. Nah, itu sihir Jadi kecil-kecilan lah kakek ya. begitu ya. Walaupun orang juga tahu ini filter, tapi ya kurang lebih begitu gitu ya. Jadi membuat penampakan yang tidak sesuai dengan aslinya sampai orang itu kena efek psikologisnya. Wastarhabuhu, mereka ketakutan. Itu sihir. Bahkan Kang Sofyan dan pemirsa PKS TV, saking dahsyatnya sihir mereka, Nabi Musa saja terpengaruh. Hmm. Matanya Nabi Musa itu sampai berhalusinasi, berilusi. Ini tongkatnya bergerak di mata Nabi Musa. Jadi artinya bahkan seorang nabi pun bisa bisa kena apa ya? Pengaruh. Kena pengaruh dari sebuah pencitraan begitu ya. Pencitraan tongkat yang bergerak seperti ular, pencitraan tali yang bergerak seperti ular. Dan memang tukang sihir seperti itu, memoles Firaun supaya tercitrakan jadi Tuhan begitu. Dipoles sedemikian rupa, ditampilkan di semua tempat bahwa Firaun itu Tuhan, Firaun itu Tuhan, dipoles, dipoles, dipoles dan seterusnya. Nah, sehingga orang percaya, oh ya, Firaun Tuhan, oh ya, Firaun Tuhan, begitu. Padahal ya hanya rekayasa. Dan karena Nabi Musa terpengaruh, yukhayyalu ilaihi, berkhayal matanya Nabi Musa min sihrihim annaha tas'a. Saking dahsyatnya sihir mereka, Nabi Musa melihat seolah tongkat dan tali tadi seperti bergerak gitu. Dan Allah cerita, pemirsa TV, pemirsa PKS TV, Allah cerita isi hatinya Nabi Musa yang tidak diketahui tukang sihir saat itu. Hmm. Ini kalau Allah cerita, yang diceritakan bukan cuma yang dilihat oleh mata. Allah cerita apa yang dirasakan oleh pelaku sejarahnya. Kita tahu isi hati Nabi Musa, yang tukang sihir saja, yang ada di depan mata Nabi Musa, mereka nggak tahu isi hatinya. Hmm. Apa isi hati Nabi Musa? Fa'aujasa fi nafsihi khifatam Musa. Dan Nabi Musa, kalau kata orang Bandung, ngagebeg begitu ya. Bahasa Hmm. Indonesianya mungkin menggebeg begitu ya. Eh, tapi tidak diekspresikan. Bahasa Al-Quran itu fi nafsihi, di dalam jiwanya, bukan di wajahnya, bukan. Tidak ngarempod. Apa itu Kang Sofyan, ngarempod itu ya? Eh, Merempod begitu ya. Jadi ya tidak itulah. tidak kelihatan kagetnya, tidak diekspresikan. Cuman Allah tahu isi hatinya itu rada ngagebeg sedikit. Aujas fi nafsihi khifatan Musa. Sehingga Fir'aun tidak tahu, tukang sihir tidak tahu, penonton di stadion juga tidak tahu. Yang tahu hanya Musa dan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi eh, apa namanya, pengetahuan Allah yang menembus semua sekat dan semua rahasia. Pemirsa PKS TV yang Allah muliakan. Kemudian Allah, kalau bahasa komunikasi sekarang mungkin menjapri begitu ya. Allah menjapri Nabi Musa
Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa dan hanya bisa didengar oleh Nabi Musa, walaupun Nabi Musa sedang berada di tengah stadion. Gitu. Sama seperti kita yang sedang di tengah keramaian, kemudian kita dapat WA Japrian. Nah, nyampainya cuma ke kita. Begitu. Padahal, ya Japri lah istilahnya begitu kalau hari ini. Allah memberi wahyu ke Nabi Musa. La takhaf, wahai Musa. Jangan engkau takut. Innaka antal a'la. Sesungguhnya engkau lah yang paling tinggi dan unggul. Jadi, walaupun takut, Nabi Musa tidak mengekspresikan. Kenapa? Oh, gengsi dong. Kalau Fir'aun sampai tahu wajah Nabi Musa yang ketakutan, itu pasti bakal jadi bahan sorakan begitu. Wah, lihat Musa ketakutan, lihat Musa ngerempot, lihat Musa bergetar, lihat dan seterusnya. Sehingga ada kalanya saat kita tampil di depan publik begitu ya, walaupun hati deg-degan, ngegeter, usahakan yang grogi dan seterusnya, biarkan yang grogi itu di dalam. Tapi kalau kalau di wajah, kalau di apa gestur tubuh, kita belajar dari Nabi Musa gitu ya. Tentang public speaking dari Nabi Musa, ngegeter Woles hebat aja, dalam woles hatinya. katanya, Ustaz. Gimana? Zaman sekarang bilangnya woles aja. Boleh saja begitu Nabi Musa. Boleh stay di luar, tapi di sini mah ada gebek lah Deg-degan ya. gitu. Tegang begitu. Nah, kata Allah, wa alqi ma fi yaminik. Lemparkan tongkat yang ada di tangan kanan. Dilempar tongkatnya berubah jadi ular yang besar, su'banum mubin bahasa Al-Qur'annya. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Dan ular ini menelan semua sihir-sihir mereka. Kang Sofyan, saya senang nonton film Discovery Channel, National Geographic, dan seterusnya. Channel-channel yang cerita tentang hewan-hewan. Begitu. Iya. Sejauh yang saya tonton, saya belum pernah nemu ada ular makan tongkat. Kalau ular makan orang, ada. Kalau ular makan kambing, ada. Ular makan sapi, ada. Tapi ular makan tongkat, saya belum pernah nemu. Karena kalau ular makan tongkat, mungkin jalannya tidak luar lebar, begitu ya. Lempeng. Tapi lempeng, begitu. Dibawa ke dokter hewan, ya gunawan. Salah nuang, gitu, salah makan. Makan ya. Oh, makan apa? Makan taraje ularnya. Jadi jalannya lurus. Hanya ada di kisah Nabi Musa ini, ada ular makan tongkat. Dan tongkatnya bukan satu. Karena tukang sihirnya juga ada banyak. Begitu. Saharoh itu jamak dari kata sahir. Kalau sahir satu, kalau dua sahiroin, kalau banyak saharoh. Jadi tongkatnya juga ada banyak, karena tukang sihirnya ada banyak, dan talinya juga ada banyak. Dan itu semua ditelan, diterei, bulat, gitu, ditelan bulat-bulat, habis di depan semua mata. Kalau tadi yang takut itu Nabi Musa, tapi ditenangkan oleh Allah, sekarang yang ketakutan tukang sihir. Berbalik ya. Mereka takut, nah, mereka ekspresif takutnya itu, gitu ya. Terlihat ya. Nah, pemirsa PKS TV, ketakutannya inilah yang Allah ceritakan, yang jadi awal mula titik perubahan. Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Kata Allah, dan para tukang sihir ini, mereka menjatuhkan dirinya, tersungkur bersujud. Tersungkur bersujud karena takut, karena sadar, ini bukan sihir. Karena yang tahu hakikat sesuatu itu yang saguru sailmu begitu, yang sefrekuensi. Mereka tahu ilmu sihir, mereka sudah sampai pada puncaknya, dan mereka lihat ini bukan sihir. Ini bukan sesuatu yang biasa. Ini mukjizat, ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena punya ilmu, mereka ngerti, mereka takut, mereka sujud. Dalam sujudnya, kata mereka, amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Rabb semesta alam. Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun. Kang Sofyan bisa bayangkan ya, pemirsa PKS TV bisa kita bayangkan suasana stadion yang ini mungkin moment of silence begitu ya. Semuanya jadi bingung, Terdiam, terpaku. diam, hening, sekaligus kaget. Karena sebelumnya euforia, wah tepuk tangan untuk tukang sihir, tiba-tiba sekarang tukang sihirnya sujud. Di tengah keheningan, semua menonton tukang sihir yang sedang sujud dan deklarasi iman. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kira-kira siapa yang paling merasa dipermalukan?
Jelas, Fir'aun. Fir'aun merasa dipermalukan. Sesaat sebelum bertanding, mereka itu minta upah. Sesaat sebelum bertanding, mereka itu minta jatah. Sesaat sebelum bertanding, mereka dijanjikan posisi di sekitar Fir'aun. Sesaat setelah bertanding, mereka malah berbalik mendukung Nabi Musa, yang mana ya Musa ini kalau istilah sekarang mungkin oposisinya Fir'aun, begitu ya. Yang tadinya mereka itu sebarisan dengan Fir'aun, minta jatah dari Fir'aun, sekarang setelah sujud, mereka malah mendukung Nabi Musa dan percaya kepada Tuhannya Nabi Musa alaihi salam. Karena peristiwa ini, kejadian ini ditonton rakyat Mesir, disiarkan live streaming di semua media kalau ada begitu ya. Sehingga Nabi Fir'aun merasa dipermalukan, marah luar biasa Fir'aun. Dan kita bisa rasakan aura marahnya dari kata-kata Fir'aun di ayat Al-Quran. Kata Fir'aun begini, amantum lahu qabla an azana lakum. Kalian beriman sebelum saya izinkan. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Thumma la usallibannakum fi judhu'in nakhl. Saya akan potong tangan kalian. Saya akan potong kaki kalian secara bersilangan. Saya akan gantung kalian semua di pohon korma. Semuanya. Ajma'i. Suaranya menggelegar, memecah keheningan stadion, mengagetkan semua orang dengan ancaman yang mematikan tadi. Kan begitu. Saya akan potong tangan, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum. Nah, ini intinya dari pertemuan dan kesempatan kita Kang Sofyan. Kira-kira punten, kalau saya ada di posisi seperti tukang sihir Fir'aun saat itu, kalau Kang Sofyan ada di posisi seperti tukang sihir Fir'aun saat itu, kalau pemirsa PKS TV ada di posisi seperti tukang sihir Fir'aun saat itu, apa jawaban kita terhadap ancaman Fir'aun? Sujudnya baru sekali, deklarasi imannya baru sesaat, tapi iman mereka bukan sembarang iman. Iman mereka adalah iman yang dahsyat. Apa buktinya? Karena ujiannya juga ujian yang berat. Apa bukti beratnya? Yang mengancamnya Fir'aun, dan ancamannya adalah nyawa. Bukan sekedar nyawa, dipermalukan dan nyawa. Karena tadi kata Fir'aun, tangannya dipotong, kakinya dipotong, dan digantung, disalib. Tsumma la usallibannakum ajma'in. Ini kan dipermalukan di depan publik dengan keadaan tangan dan kaki sudah dipotong begitu. Jadi fisik kena, mental juga kena. Serangannya luar dan dalam. Kira-kira pemirsa PKS TV, Kang Sofyan, kalau saya dan kita ada di posisi yang sama, apa jawaban kita? Dan inilah teladan tukang sihir Fir'aun. Kita beriman insya Allah sudah cukup lama. Dan Allah tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kecuali sesuai dengan batas keimanan. Jadi artinya, boleh jadi ada yang baru sesaat beriman ke Allah, tapi Allah tahu, ini iman mereka bukan sembarang iman. Jawaban tukang sihir inilah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yang jadi teladan bagi saya dan bagi kita semua, pemirsa PKS TV. Kata tukang sihir, la dhair. La dhair. Nggak ngefek. EGP, begitu. Emang gue pikirin. Terserah ente lah, begitu. Lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat. Kami nggak akan dengerin ente lagi. Nggak takut. Inna ila rabbina munqalibun. Pada akhirnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Wahai Fir'aun, disiksa atau tidak disiksa, pada akhirnya kami akan mati. Hilang tangan atau tidak hilang tangan, pada akhirnya kami akan mati. Dipermalukan atau tidak dipermalukan, pada akhirnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. La dhaira inna ila rabbina munqalibun. Ternyata semangat untuk mati syahid, ya, wal mautu fi sabilillahi asma amanina, mati di jalan Allah sebagai puncak dari cita-cita kita, itulah yang membuat tukang sihir mereka punya keberanian luar biasa saat berhadapan dengan ancaman Fir'aun yang juga sangat luar biasa. Inna ila rabbina munqalibun. Kami pada akhirnya akan mati. Kalau memang jalan kematian kami adalah hilang tangan dan kaki, la dhair. Faqdi ma anta qadin, innama taqdi hadhil hayatud dunya, kata mereka.
putuskan apa yang engkau ingin putuskan, wahai Fir'aun, karena engkaulah memang pemilik segala keputusan dalam kehidupan dunia ini. Pemirsa PKS TV yang Allah muliakan. Kemudian kata tukang sihir, Idna natma'u an yaghfira lana Rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Kami menginginkan, kami tomak, kami berharap besar Tuhan kami mengampuni dosa kami karena sekarang kami sudah beriman. Jadi bahasa lainnya begini, andai kami harus hilang tangan dan kaki, semoga dengan kehilangan tangan dan kaki hilang juga dosa-dosa kami. Andai menetes darah keluar dari tubuh kami, semoga seiring dengan tetesan darah tersebut keluar juga dosa-dosa kami. Andai kami harus dipermalukan, semoga dipermalukan itu adalah harga yang harus kami bayar untuk mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kami. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Sujudnya baru sekali, imannya baru sebentar, tapi jawabannya jadi teladan untuk kita semua. Kang Sofyan dan pemirsa PKS TV, kisah ini bukan berarti kita harus kehilangan tangan dan kaki. Ya. Ini bukan ajakan untuk, ayo hilangkan tangan dan kaki supaya kita dapat ampunan dari ilahi Robi. Bukan gitu ya. Justru kita bisa mendapatkan ampunan yang sama. Meskipun dengan tangan dan kaki yang masih kita miliki. Yang penting ada dua. Dan dua hal inilah yang dimiliki oleh tukang sihir. Yang pertama, imanan. Yang kedua, ihtisaban. Iman dan ihtisab. Tukang sihir mereka beriman walaupun sesaat, dan mereka ada ihtisabannya. Mereka ada harapannya. Harapan semoga diampuni. Sehingga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya di bulan Ramadan ini, selama ada iman dan ihtisab, man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi Kang Sofyan dan pemirsa PKS TV, kata kuncinya ada dalam dua kata tadi. Yang ini ada dalam sosok tukang sihir Fir'aun. Ya. Imannya yang menguatkan dan ihtisabannya yang kemudian membuat mereka berharap besar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalau saat ini, sekarang, kita mendengar cerita tukang sihir Fir'aun, ya, besok-besok semoga di surga kita akan tahu wajahnya seperti apa. Allah pertemukan kita dengan mereka. Allah pertemukan kita. Kalau sekarang baru cerita, kalau di surga mudah-mudahan langsung ketemu orangnya. Begitu insya Allah. Penasaran Seperti kita itu ya. mungkin rangkuman kisah dari tukang sihir Fir'aun yang sudah insaf, yang sudah hijrah, yang sudah taubat, yang sujudnya baru sekali, imannya baru sesaat, tapi dahsyat luar biasa keberanian dan keyakinan mereka berhadapan dengan Fir'aun dan ancamannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Kang Sofyan. Ya, baik. Sahabat PKS TV yang Allah muliakan, ternyata memang kalau kita mencoba belajar kembali melalui perjalanan sejarah, ingat satu nasihat dari Syekh Abdullah Azam, di antara cara kita untuk meningkatkan iman kita, di antaranya adalah kita banyak baca sejarah, begitu katanya Kang Abe. Ya. Nah, sejarah ini kemudian memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimana kehidupan dari para tukang sihirnya Fir'aun yang sujudnya cuma sekali, ya, taubatnya cuma sekali, tapi ternyata mendapatkan satu tempat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita sebagai Muslim yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah beriman kepada Allah, kita telah sujud berkali-kali. Ya. Kita pun sering beristighfar kepada Allah. Maka semoga setiap sujud-sujud kita, istighfar kita itu menjadi rangkaian Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mencurahkan ampunannya kepada kita. Terlebih lagi hari ini kita berada di sebuah bulan yang juga mendapatkan sebuah keistimewaan oleh Allah. Ya. Di sana kita sholat malam, ya, sholat tarawih. Di sana pun kita saum, yang menjadi dua kunci di antara sekian kesempatan Allah untuk memberikan ampunannya kepada kita. Kang Abe, alhamdulillah hatur nuhun atas ilmu dan waktu
yang telah diluangkan. Semoga Sami-sami Kang. menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, Kang Gabe. Insya Allah nanti kita bisa Amin. Amin. silaturahmi lagi, Kang Gabe ya. Siap, insya Allah. Siap. Insya Allah. Baik sahabat PKS TV dimanapun Anda berada, demikian barangkali kajian pagi kita di hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nuhun. warahmatullahi wabarakatuh.